semua. Sekali lagi hanya karena kasih karunia Tuhan, kita bersyukur kita ada saat ini sehat semua, betul-betul hanya karena anugerah Tuhan. Hari ini saudara, kita akan sama-sama belajar tentang mengikut Kristus. Ya, amin, mengikut Kristus. Nah, kenapa kita mengikut Kristus? Karena because he is a good shepherd. Dia adalah gembala yang baik. Kristus adalah gembala yang tidak akan pernah menyesatkan kita. Dia yang memberikan nyawa bagi domba-dombanya. Nah, saudara, di dalam Yohanes 10 ayat yang ke-11, ya, saya mengajak saudara untuk membuka dalam Yohanes 10 ayat yang ke-11. Tuhan Yesus berkata, "Akulah gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya." Nah, saat itu Tuhan Yesus itu berbicara di hadapan audiens yang beragam, ya. Bayangkan di sana ada orang Farisi, ahli Taurat, dan di sana pun juga ada murid-murid Tuhan Yesus gitu yang sedang mendengar pengajaran Tuhan Yesus. Nah, pada waktu itu pernyataan Tuhan Yesus itu menghasilkan perpecahan di antara orang Yahudi. Ya, pengajaran Tuhan Yesus tentang pria yang buta sejak lahir lalu disembuhkan, lalu pengajaran tentang dirinya yang adalah gembala yang baik dan apa yang dia sediakan bagi domba-dombanya, lalu dia meyakinkan tentang pengorbanannya bagi umat manusia, lalu tentang kebangkitannya juga. Jadi ini sungguh semua pernyataan dari Tuhan Yesus itu membuat orang Farisi, ahli Taurat itu khususnya mereka itu marah dan tidak bisa diterima karena Tuhan Yesus membandingkan dirinya dengan para pemuka agama yang egois, ya. Nah, di sini saya mengajak saudara untuk membaca kita Yohanes 10. Kita pelan-pelan kita baca ayat demi ayat Yohanes 10 ayat yang ke-1. Yohanes 10 ayat yang ke-1. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Ya, Yohanes 10 ayat yang 1. Nah, saudara, di sini Tuhan itu sedang berbicara tentang pengajar agamawi. Ya, yang mengganggu kita, yang memberikan pandangan alternatif tentang Tuhan, mempromosikan Tuhan versi mereka, ya, untuk kepentingan agama. Ya, dan ini ditulis supaya kita berhati-hati, saudara. Karena akan ada orang yang memperkenalkan Tuhan, ya, dengan pola pikir yang salah, dengan cara pandang yang salah, dan ini berbahaya sekali. Bayangin, ya, mendapat pengetahuan tentang Tuhan dari orang-orang religius, orang-orang Farisi, orang-orang agamawi, saudara. Ya, akan ada orang yang memaksa untuk masuk lalu memutarbalikkan Injil dan karakter Tuhan, sehingga pada akhirnya jemaat Tuhan tidak bisa melihat karakter Tuhan yang sesungguhnya. Ya, nah di ayat yang ke-1 ini disebut sebagai pencuri. Ya, Tuhan Yesus menyebut mereka itu adalah seorang pencuri. Ya, jadi mereka itu adalah orang-orang yang akan merebut sukacita. Mereka memaksakan diri, ya, dan kalau kita bisa jujur nih ya, kalau kita melihat bagaimana cara orang agamawi itu menyampaikan pesannya, itu akan memaksakan kehendak. Mereka akan memaksakan kehendak, mereka akan mendominasi, ya, sehingga jemaat yang mendengarkan akan merasa terpojok, takutan, dan mau nggak mau terima begitu. Nah, ini disebut sebagai pencuri. Nah, Tuhan Yesus mau merepresentasikan dirinya, saudara, sebagai bahwa Tuhan itu ya seperti dirinya. Tuhan itu seperti dirinya. He is the exact representation of the Father. Bapa di sorga, dia merepresentasikan sebagai Bapa di sorga, ya seperti itu. Jadi kalau kamu melihat aku, kamu melihat Bapa. Oke, itu yang pertama. Lalu ayat yang kedua, ya, ayat per ayat ya saudara. Yohanes 10 ayat yang kedua, di sini ditulis, tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Nah, Tuhan yang adalah gembala justru masuk lewat pintu, saudara.
Ya, nah di sini ternyata ada orang-orang yang memanfaatkan pengaruhnya, memanfaatkan posisinya, kedudukannya untuk memaksakan pesan tersebut. Ya, jadi yaitu mereka memanjat pintu, mereka memaksakan diri karena mereka punya posisi, punya kedudukan, seakan-akan mereka punya kuasa untuk melakukannya. Nah, tetapi di sini kita bisa lihat bahwa Tuhan itu baik. Jadi dia tidak memaksakan diri, dia tidak mendobrak, tapi dia masuk lewat pintu. Nah, ini adalah gembala yang sejati. Lalu ayat yang ketiga, penjaga kandang membuka pintu untuk dia dan domba-domba mengikuti suaranya pada waktu ia memanggil mereka dengan namanya masing-masing dan menuntun mereka keluar. Saudara, di sini ditulis bahwa kita domba-domba, ya, kita adalah ciptaan baru mengikuti gembala. Kita mengenal suaranya. Amin ya. Nah, saudara, tahukah Anda bahwa manusia memang pada dasarnya itu membutuhkan tuntunan? Manusia, siapapun itu, mereka membutuhkan tuntunan, membutuhkan bimbingan. Memang ada insting di dalam diri manusia, di dalam diri kita yang sudah dibentuk dari sananya, ya, bahwa kita sebagai manusia itu memang butuh tuntunan. Ya, nah dulu nih ya, saya bicara dulu. Kita itu seringkali mencari tuntunan itu dari luar. Beda-beda tipis dengan orang Yahudi, ya. Mereka orang Yahudi itu selalu mencoba menerjemahkan tanda-tanda, simbol-simbol, tanda-tanda keajaiban seperti nubuatan. Kalau misalkan awan bentuknya kayak gini artinya apa? Kalau misalkan panas artinya apa? Hujan artinya apa? Begitu ya. Lalu dipelajari sedemikian rupa. Dan kadang-kadang juga seperti ini, saya suka melihat anak-anak Tuhan kalau misalnya mereka naksir dengan seorang pria atau naksir dengan seorang wanita, tiba-tiba ketemu di jalan, pas-pasan langsung berpikir, wah ini jodoh, ini tuntunan nih, ini tanda, ini jodoh gitu. Jadi banyak sekali anak-anak Tuhan, para orang percaya justru yang mencari tanda-tanda, mengikuti tanda-tanda. Tetapi puji Tuhan, saudara ya, itu kan kita dulu. Sekarang kita udah nggak gitu lagi. Ya, kita bukan lagi orang-orang yang mengikuti tanda-tanda, tetapi justru tanda-tanda itu yang mengikuti orang-orang percaya. Amin, saudara ya. Pada saat kita menerima Kristus, saudara, disitulah mulai ada ketajaman. Ya, di situ mulai ada apa ya, kita bisa membedakan, ada ketajaman gitu. Pada saat mendengar ajaran yang kita tahu, wah ini ajaran ini membuat kita bergantung kepada diri sendiri. Ajaran ini mengarahkan kita untuk dengan kekuatan dan usaha sendiri. Wah, ini nggak benar nih, gitu. Jadi udah ada ketajaman di dalam diri kita. Kita tahu, wah, misalkan kita nonton di YouTube khotbah atau baca buku aja, ada statement tiba-tiba yang, wah, ini kok membuat kita nggak fokus kepada Kristus. Ini kok fokus kepada diri kita, pada kekuatan kita. Wah, ini salah, ini nggak benar nih. Saudara, disitulah ada ketajaman di dalam diri kita. Kita tahu suara Bapa kita tahu suara gembala kita. We know the voice of our Father, gitu ya. And the truth, ya, pada saat kita tahu suara Bapa kita, kebenaran itu, the truth sets us free. Kita dimerdekakan dengan kebenaran itu, gitu ya. Ada alarm jadi yang berbunyi di dalam diri kita, ya. Bahkan saudara tanpa berdoa terlebih dahulu, saudara udah tahu, wah ini salah nih, ini nggak benar nih pengajaran, begitu ya. Nah, itulah kita domba-domba yang tahu suara gembala kita, itu Tuhan Yesus Kristus. Yohanes 10 ayat yang keempat, setelah domba-domba itu dibawa keluar, gembala itu berjalan di depan, dan domba-domba itu mengikuti dia sebab mereka mengenal suaranya. Nah, saudara, kita mungkin tidak paham seluruh Alkitab. Ya, kita mungkin orang-orang yang tidak mahir menerjemahkan, mentafsirkan Alkitab ayat demi ayat, gitu ya. Kita bukan orang yang mungkin membaca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu udah beberapa kali, begitu saudara ya. Tetapi di dalam diri kita, saudara, di dalam hati kita tahu kok seperti apa Tuhan Yesus itu. Ya, kita tahu karakter Tuhan Yesus itu seperti apa, gitu. Ya, kita memang perlu belajar dan bertumbuh, gitu.
Tapi kita tahu keberadaan Tuhan Yesus di dalam diri kita, dan kita tahu Tuhan itu mengasihi kita. Sekalipun kita terbatas di dalam memahami seluruh ayat Alkitab. Nah, saudara, saya mengajak saudara untuk melihat di sini bahwa Tuhan Yesus, dia itu saking mengasihi kita, dia masuk ke ruang Maha Kudus terlebih dahulu, lalu mengundang kita. Nah, sebetulnya ini ada di Ibrani 9 ayat 11 sampai yang ke-14, bagaimana Tuhan Yesus itu mempersiapkan jalan untuk kita. Nah, saudara, saya buka aja dalam Ibrani 9 ayat 11 sampai yang ke-14 ya, saudara ya. Ibrani 9 ayat 11 sampai yang ke-14, nanti kita kembali ke Yohanes 10. Ibrani 9 ayat 11 sampai yang ke-14. Ya, Ibrani 9 ayat 11 sampai yang ke-14. Tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar. Ya, Ibrani 9 ayat 11 sampai yang ke-14. Tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan datang. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan yang lebih sempurna, yang bukan dibuat oleh tangan manusia. Artinya yang tidak termasuk ciptaan ini. Dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya, saudara, ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tapi dengan membawa darahnya sendiri. Ayat yang lalu di ayat yang ke-12, ia telah masuk satu kali. Ia dalam kemah itu hanya sekali saja untuk selama-lamanya. Dan ia tidak membawa darah binatang, saudara, kambing jantan, tapi dia membawa darahnya sendiri. Dan dengan itu ia membebaskan kita, puji Tuhan, untuk selama-lamanya. Ayat yang ke-13, darah dari kambing dan sapi jantan serta abu dari kurban anak sapi dipakai untuk memerciki orang yang najis menurut peraturan agama supaya mereka menjadi bersih. Nah, kalau darah dan abu itu dapat membersihkan kenajisan orang-orang itu, apalagi darah Kristus melalui Roh yang abadi. Kristus mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai korban yang sempurna. Darahnya membersihkan hati nurani kita dari perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Wow, saudara, luar biasa sekali. Jadi pada waktu zaman perjanjian lama, para imam masuk ke ruang Maha Kudus membawa darah binatang. Akhirnya pada waktu Tuhan Yesus mati di kayu salib menyerahkan nyawanya, dia datang bukan membawa darah binatang, darah lembu gitu ya, darah kambing, tapi membawa darahnya sendiri. Satu kali untuk selama-lamanya, untuk membebaskan kita, saudara. Puji Tuhan, Tuhan Yesus sendiri yang masuk ke ruang Maha Kudus itu, saudara. Nah, kembali ke Yohanes 10, saudara, ya. Yohanes 10 tadi ayat yang keempat. Ruang Maha Kudus itu adalah tempat yang sempurna. Betul? Ya. Nah, bagaimana mungkin kita diundang ke tempat yang sempurna kalau bukan karena Tuhan yang sudah menyempurnakan kita terlebih dahulu? Saudara, nggak akan mungkin bisa. Tuhan Yesus yang harus menguduskan kita. Tuhan Yesus yang harus menyempurnakan kita terlebih dahulu supaya kita semuanya bisa masuk ke ruang Maha Kudus menghadap kekudusan Bapa. Luar biasa sekali, saudara. Ya. Jadi artinya kita ini sudah diampuni secara sempurna, kita sudah diselamatkan secara sempurna, kita sudah ditebus secara sempurna gitu ya oleh satu pengorbanan yang sempurna, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Tuhan berkata, "It is finished," sudah selesai, tidak perlu ditambah oleh perbuatan manusia lagi. Nah, saya perlu garis bawahi di sini, saudara. Ya, sempurna, menjadi sempurna itu bukan berarti seluruh perbuatan kita sempurna. Tetapi menjadi sempurna ini berbicara tentang identitas, tentang posisi, tentang status kita di hadapan Tuhan. Itu sudah sempurna. Kita adalah anak-anaknya, kita adalah ahli warisnya, kita adalah kesayangan Tuhan. Tidak ada yang dapat memisahkan kita
dari Kristus. Itulah bicara tentang sempurna. Puji Tuhan, saudara. Haleluya. Yohanes 10 ayat yang kelima. Yohanes 10 yang kelima, mereka tidak akan mau mengikuti orang lain, malah akan lari dari orang itu, sebab tidak mengenal suara orang lain ya. Nah, disinilah yang saya tadi sampaikan, ketajaman. Tuhan Yesus menjadi hikmat kita, saudara. Dia menjadi hidup kita. Jadi ketika kita mendengar suara asing, ya, bahkan ada orang yang berkata bahwa dia adalah gembala yang baik, gembala yang peduli gitu. Tapi kenyataannya nggak baik gitu loh. Orang ini asing nih gitu ya. Kita tahu kalau ini pengajarannya, suaranya ini tidak does not line up with the truth gitu. Tidak satu frekuensi dengan kebenaran itu gitu. Ya, kita tahu bahwa ini makanan yang sehat dan ini racun. Dan pasti kita tahu perbedaannya. Kalau makanan yang udah basi, udah bau, jelas kita akan buang. Tapi makanan yang sehat, makanan yang segar, kita akan nikmati gitu ya. Jadi artinya saudara, di sini spiritual abuse, ya, religious abuse itu real dan ada di banyak tempat. Ya, ada di seluruh dunia gitu. Ya, saudara, saya mau sampaikan kepada kita semua, kalau kita ini layak untuk mendengar Injil. Kita layak untuk mendengar kebaikan Tuhan. Kita layak untuk mendengar kasih Tuhan, saudara. Ini yang sehat. Karena Tuhan melihat kita sebagai anak-anaknya. Tuhan mencintai kita, gitu, saudara. Injil itu indah. Dan Injil tidak pernah menyiksa siapapun, saudara. Oleh karena itu saya mau sampaikan kepada banyak orang yang saya temui bahwa the greatest miracle, mujizat yang terbesar, itu sebetulnya bukan pada saat kita dari sakit menjadi sembuh. Bukan pada saat kita tadinya bangkrut, tiba-tiba ada terobosan, kita menjadi berlimpah, ya, berkat dan lain sebagainya. Bukan yang tadinya tidak punya kendaraan, tiba-tiba dapat kendaraan. Sebetulnya yang namanya mujizat yang terbesar itu bukan seperti itu. Tapi mujizat yang terbesar adalah pada saat kita bisa mengenal Kristus. Pada saat kita bisa menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, that's the best miracle. Ya. Kita mengikuti pribadi yang terbaik, terhebat, termulia, terdahsyat. Ya. Pada saat kita mengikuti Kristus yang adalah gembala yang baik, maka Tuhan yang akan memastikan bahwa hidup kita itu disertai. Tuhan sendiri yang akan memastikan bahwa kita ini dilindungi. Tuhan sendiri yang memastikan bahwa kita tidak ditinggalkan, saudara. Tuhan yang akan menuntun kita, saudara. Puji Tuhan. Yohanes 10 ayat 6 dan yang ke-7. Yesus menceritakan perumpamaan itu, tetapi mereka tidak mengerti apa yang dimaksudnya. Maka Yesus berkata sekali lagi, sungguh benar kataku ini, akulah pintu untuk domba. Wah, saudara, kalau kita baca tadi yang di ayat yang pertama ya, Tuhan Yesus berkata dia akan masuk lewat pintu, betul? Dia masuk lewat pintu. Ya, di ayat yang kedua, tapi orang yang masuk lewat pintu adalah gembala domba. Tetapi di ayat yang ke-7, Tuhan berkata, akulah pintu. Gitu. Ya, sekarang dia berkata bahwa dirinya adalah pintu. Jadi, pintu itu adalah sebuah pribadi. Wow, indah sekali. Pintu itu bukan sebuah agama. Pintu itu bukan metode pengembangan diri. Pintu itu bukan formula. Pintu itu bukan usaha perjuangan manusia. Pintu itu bukan sin management. Ya, jangan buat dosa yang ini, tapi yang ini bolehlah sedikit-sedikit. Ini kecil, ini besar gitu. Bukan. Pintu ini bukan bicara tentang motivasi, tapi pintu ini berbicara tentang Yesus Kristus. Pintu itu adalah Yesus Kristus. Tuhan Yesus adalah jalan, saudara. Nah, sebagai pengikut Kristus, ya, kita melihat bahwa perbuatan baik itu sangat penting. Amin ya, saudara. Perbuatan baik itu sangat penting buat kita para pengikut Kristus. Tetapi bukan untuk menyelamatkan, saudara. Ya. Tapi perbuatan baik itu penting karena kita mau menjadi saksi Kristus. Ya, itu dia.
Muncul sebuah kerinduan untuk kita bersaksi. Muncul sebuah kerinduan untuk kita melayani. Muncul sebuah kerinduan kepada kita untuk menyampaikan kabar baik kepada keluarga kita, teman-teman kita, orang-orang di sekitar kita. Itu sebuah ucapan syukur yang begitu kuat sehingga keluar dari dalam diri kita secara alami, saudara. Bukan sesuatu yang harus dituntut-tuntut gitu ya, harus begini, harus begitu. Ya, nggak perlu, itu sesuatu yang alami keluar dari dalam diri kita. Sebagai pengikut Kristus gitu. Ya. Pengikut Kristus itu tidak self-centered, pengikut Kristus itu tidak fokus kepada dirinya, fokus kepada kekuatannya, fokus kepada dosa-dosa dan kesalahannya. Ya, pengikut Kristus itu berani berkata tidak kepada sesuatu yang bukan identitasnya. Pengikut Kristus itu akan berkata tidak kepada sesuatu yang menjerumuskan. Dia tahu, wah ini akan mempermalukan keluargaku. Nama baik keluargaku ini akan gara-gara ini. Dia tahu ini akan menjadi batu sandungan. Dia tahu ini tidak mempermuliakan Tuhan. Dia tahu ini tidak baik, ini dosa. Dan dia akan berkata, tidak, karena itu tidak sesuai dengan identitasnya. Ya, pengikut Kristus adalah orang-orang yang bisa membawa dampak. Saudara, entah dampak itu besar atau kecil, dampak adalah dampak. Anda mungkin hanya tersenyum kepada seseorang. Anda hanya berkata, halo, tersenyum. Tetapi Anda nggak tahu dampak apa yang diterima oleh orang yang Anda sapa itu. Dampak apa yang diterima oleh orang yang Anda senyumin itu. Dia mungkin sedang menghadapi putus asa, dia sedang menghadapi buntu. Tidak ada solusi, tapi ketika dia melihat senyuman Anda, dia ada harapan tiba-tiba, dia dikuatkan. Anda berkata, cuma senyuman kok. Anda mungkin berkata seperti itu. Tetapi tahukah Anda, di dalam diri Anda ada kemuliaan Tuhan yang tidak bisa dibendung. Dalam diri Anda itu ada kedahsyatan Tuhan yang tidak bisa ditutupi. Orang akan merasakannya. Puji Tuhan. Ya, pengikut Kristus adalah orang-orang yang mengasihi, bukan menghakimi. Ya, pengikut Kristus bukan orang-orang yang berpikir saya yang paling kudus, saya yang paling suci. Ya, tidak. Pengikut Kristus adalah orang-orang yang mengasihi orang lain. Yohanes 10 ayat yang ke-8. Ya. Semua yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, tapi domba-domba tidak mendengarkan suara mereka. Puji Tuhan, bersyukur kita tidak lagi mendengar ajaran agamawi. Haleluya. Apalagi saudara saat ini ada di sebuah gereja yang selalu menyatakan tentang anugerah dan kasih karunia Tuhan. Saudara bersyukurlah untuk anugerah ini, untuk hal yang dahsyat ini. Karena saya masih melihat banyak anak-anak Tuhan, domba-domba di sana yang terintimidasi setiap dengar firman Tuhan, yang selalu merasa tertekan. Karena apa? Sebetulnya Injil itu tidak pernah menyiksa. Saya kalau ngeliat tuh miris sekali, masih banyak anak-anak Tuhan di sana yang hidup penuh ketakutan, tidak yakin akan identitasnya, statusnya di dalam Tuhan gitu ya. Itu sungguh miris kalau saya bisa melihat ngobrol sama mereka. Dan pencuri itu adalah iblis, saudara. Ya, pencuri itu adalah iblis yang mempengaruhi pengajar-pengajar agamawi untuk memutarbalikkan siapa Kristus itu. Saudara dengar baik-baik. Iblis kalau tidak bisa membuat kita duniawi, dia mau buat kita agamawi. Dan itu sama bahayanya. Nah, bersyukur sekali lagi kita ada dalam gereja, komunitas yang tidak lagi fokus kepada usaha manusia, tapi betul-betul fokus kepada Kristus dan karyanya yang sempurna. Bersyukur saudara, ya. Yohanes 10 ayat yang ke-9. Akulah pintu, siapa masuk melalui aku dan akan selamat. Ia keluar masuk dan mendapat makanan. Oh, puji Tuhan. Saudara, ini indah sekali. Tuhan Yesus mengatakan bahwa ini adalah kenyataan. Bahwa betapa indahnya berada di dalam Kristus, bahwa kita akan menemukan makanan, kita akan menemukan perlindungan, penghiburan, kekuatan, dan damai sejahtera. Ya, hidup di dalam Kristus itu sungguh luar biasa.
Ya, saudara, tapi perlu kita ingat bahwa hidup di dalam Kristus sebagai orang-orang yang sudah mengenal anugerah dan kasih karunia, kita bukan orang-orang yang membohongi diri sendiri bahwa nggak ada masalah, nggak ada kekecewaan, nggak ada kesedihan, pokoknya selalu enak hidup ini. Enggak, kita tidak menjadi orang yang membohongi diri sendiri seperti itu. Ada kekecewaan, ada kesedihan, ya, ada tantangan, ada masalah, tetapi bedanya kita bisa istirahat, kita bisa tinggal tenang, kita bisa rest in Christ. Kita bukan orang yang panik, bingung, menyalahkan sana sini, tapi kita bisa tinggal tenang, karena disitulah terletak kekuatan. Di sini saya katakan bahwa rest in Christ is something priceless. Bukan karena nggak ada masalah, tapi karena kita tahu Tuhan itu mengasihi kita. Tuhan itu mengasihi saya. Tuhan tidak pernah meninggalkan saya. Jadi sekalipun ada masalah, sekalipun ada badai, saya tahu Tuhan ada di sini bersama dengan saya. Karakter Tuhan itu adalah kasih, saudara. Dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Tidak pernah berubah gitu. Jadi jangan pernah lupa, secara vertikal, ya, kita ini sudah selesai dengan Tuhan. We are bonded completely, kita sudah terikat sepenuhnya dengan Kristus. Tetapi horizontally, ya, secara horizontal, ya belum beres. Maksudnya gini, masih ada slack sana sini, masih ada kesel sana sini, ya, masih ada nggak enak lah di kiri kanan kita. Makanya Tuhan terus mengajar, ya, di dalam Titus 2 ayat 11 sampai yang ke-12. Ini bagus sekali, saya mengajak saudara untuk ikut membacanya, ya. Titus 2 ayat 11 sampai yang ke-12. Titus 2 ayat 11 dan yang ke-12. Oke, sebab Allah sudah menunjukkan rahmat-Nya guna menyelamatkan seluruh umat manusia. Rahmat itu mendidik kita supaya tidak lagi hidup berlawanan dengan kehendak Allah dan tidak menuruti keinginan duniawi. Kita dididik untuk hidup dalam dunia ini dengan tahu menahan diri, tulus dan setia kepada Allah. Nah, saudara, kalau di ayat yang saya punya ini, ya, saya sampaikan seperti ini. Karena kasih karunia Allah. Ya, di ayat 11 itu karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita. Kasih karunia itu, saudara, yang menyelamatkan kita juga mendidik supaya kita meninggalkan kefasikan, ya, supaya kita tidak menuruti keinginan duniawi, ya, supaya kita hidup bijaksana. Saudara, jadi kalau misalkan ada orang berkata bahwa ketika kita menerima kabar baik ini, ya, anugerah ini, kita akan menjadi orang yang sembarangan, aduh salah besar banget. Karena justru anugerah itu, kasih itu yang mengajar kita, mendidik kita, ya, supaya kita hidup tidak duniawi, ya. Puji Tuhan, ya. Dan di Matius 11 ayat 28 dan 30 dikatakan kuk itu ringan, ajaran itu ringan, gak usah dibuka, tapi saya rasa kita semua sudah tahu kali, ya. Kuk itu ringan, ya. Kenapa? Tuhan berkata dia itu murah hati, dia itu lemah lembut, saudara. Jadi intinya Injil itu tidak menyakiti, tidak akan pernah menuntut, Injil itu tidak pernah menyiksa siapapun, tapi Injil itu selalu membuat kita merdeka, ya. Kita kembali ke Yohanes 10 ayat yang ke-10. Sekarang Yohanes 10 saya tahu saudara semua pasti sudah tahu ayat ini. Ya, ayat yang sangat terkenal, Yohanes 10 ayat yang ke-10. Oke, pencuri datang hanya untuk mencuri, untuk membunuh dan untuk merusak. Tetapi aku datang supaya manusia mendapat hidup yang berlimpah-limpah. Saudara, iblis itu pencuri. Amin, ya. Dan konteks ini berbicara tentang pengajar-pengajar yang dipengaruhi oleh iblis. Ingat, tadi saya katakan iblis kalau nggak bisa bikin kita duniawi, dia akan buat kita agamawi.
ya. Karena pada saat kita agamawi, kita menyingkirkan Kristus, dan itu sangat bahaya. Hati-hati, ya. Tapi saya bersyukur ya saudara, di sini saudara sudah tidak perlu berhati-hati, karena di dalam gereja ini ya, sekali lagi kita didengungkan, selalu diperdengarkan tentang anugerah dan kasih Tuhan. Tapi kalau yang anak-anak Tuhan di luar sana, wah, mereka itu justru perlu untuk diperdengarkan tentang Injil ini. Berhati-hati terhadap pengajar yang akan mencuri damai sejahtera, ya, yang berbohong, ya, membuat kita tidak yakin tentang identitas kita di dalam Kristus, posisi kita dalam Kristus, ya, dan itu pasti membunuh, gitu ya. Nah, pengajar yang mengajar bahwa Kristus itu tidak cukup harus ditambah usaha kita, atau mood Tuhan bisa berubah-berubah, saudara. Kalau kita tidak cukup baik, kita tidak cukup waktu untuk tidak cukup untuk memberi waktu kita, ya, makanya Tuhan itu bisa berubah-berubah gitu ya, membuat akhirnya jadi self-centered, fokus kepada diri sendiri, bukannya fokus kepada Kristus, ya. Di situ itu justru akan membunuh seseorang gitu ya. Jadi saudara, ingat bahwa Tuhan Yesus itu sangat baik, ya. Berharap kepada Tuhan tidak akan pernah mengecewakan. Di sini sampaikan, the abundant life is Him. Hidup yang berlimpah-limpah adalah dalam Kristus, and connection with Him, terhubung kepada Kristus. Tuhan datang ke dunia tidak membawa doktrin, tidak membawa agama, tapi Tuhan datang membawa dirinya sendiri, saudara. Dan Dia adalah kasih. Titik. Dia sudah memberikan yang terbaik untuk kita semua. Yohanes 10 ayat 11 sampai yang ke-13. Yohanes 10 ayat 11 sampai yang ke-13, akulah gembala yang baik memberikan nyawanya untuk domba-dombanya. Orang upahan yang bukan gembala dan bukan juga pemilik domba-domba itu akan lari meninggalkan domba-domba kalau ia melihat serigala datang. Maka domba-domba itu akan diterkam dan dicerai-beraikan serigala. Orang upahan itu lari sebab ia bekerja untuk upah, ia tidak mempedulikan domba-domba itu. Nah, saudara, gembala itu berkorban. Ya, yang namanya gembala itu pasti berkorban. Dan Tuhan Yesus adalah gembala yang baik. Dia membuktikan perkataannya pada waktu Tuhan datang ke salib. Ya, orang-orang yang justru sangat disegani karena kesalehannya, ya, karena ajarannya, ketaatannya, tetapi mereka justru nggak peduli dengan domba-domba itu. Karena mereka disebut upahan, saudara. Sangat berbeda dengan Tuhan Yesus. Ya, Dia mengasihi kita semua. Nah, saya pengen sekaligus menjawab pertanyaan dari Pak Dedi beberapa minggu yang lalu, ya, tentang Kejadian 15 ayat yang ke-12. Itu artinya apa? Nah, saya akan kaitkan dengan ini tentang kesetiaan Tuhan, ya, khususnya kepada Abraham pada waktu itu. Kejadian 15 ayat yang kita buka dari ayat 10 sampai yang ke-15 aja. Tapi pertanyaan Pak Dedi waktu itu ayat yang ke-12, ya. Oke. Lalu Abram mengambil binatang itu bagi Allah, sapi, kambing, dan domba itu masing-masing dibelahnya menjadi 2, dan belahan-belahan itu diletakkannya saling berhadapan dalam 2 deret, tapi burung-burung itu tidak dibelahnya. Daging itu dihinggapi burung-burung pemakan bangkai, tetapi Abram mengusirnya. Nah, ketika matahari mulai terbenam, Abram tidur nyenyak. Tiba-tiba ia diliputi rasa takut yang amat sangat. Tuhan berkata kepadanya, ingatlah keturunanmu akan menjadi orang asing di negeri lain, mereka menjadi hamba di sana dan akan ditindas 400 tahun lamanya. Nah, saudara, itu dulu. Nah, sebetulnya di ayat yang ke-12 itu, ya, itu disebut seperti ini. Menjelang matahari terbenam, tertidurlah Abram dengan nyenyak, lalu turunlah meliputinya gelap gulita yang mengerikan. Ya, nah, di ayat yang ke-12 ini, Abram tertidur terlebih dahulu. Baru ada gelap gulita yang mengerikan yang meliputinya. Nah, saya mau membahas bahwa pada saat, pada zaman dulu, saudara, ya, ritual perjanjian seperti ini dilakukan
oleh orang-orang pada zaman dulu, ya, pada zaman itu, ketika ada dua orang yang sedang membuat perjanjian yang sangat serius, ya, yang sangat serius, maka mereka akan membunuh hewan, lalu dibagi dua dan dibuat jalan deret permadani gitu ya dari darah binatang itu. Kemudian mereka akan bergandengan tangan dan berjalan bersama-sama di tengah genangan darah dari hewan-hewan tersebut. Lalu mereka mengucapkan janji, ya. Dan apabila ada yang melanggar janji tersebut, maka mereka akan bernasib sama seperti hewan-hewan itu yang disembelih, yang dikorbankan. Nah, tetapi yang terjadi, Abraham tidak melakukannya. Abraham tidak perlu berjalan melewati genangan darah tersebut. Ya, yang terjadi justru sebetulnya Abraham itu tertidur, saudara. Abraham itu justru tertidur. Tuhan yang buat Abraham itu tertidur. Ya, di ayat yang ke-12. Seolah-olah di sini Tuhan mau berkata, aku tahu Abraham, kamu akan menyakiti hatiku nanti di masa yang akan datang. Aku tahu kamu akan gagal. Aku tahu, tetapi aku tetap akan mengikatkan perjanjian dengan, ya, aku yang tetap memegang kasih setiaku, perjanjianku ini. Dan genangan darah itu adalah simbol Tuhan sendiri yang akan berjalan, ya, menanggung ketidaksetiaan dan kesalahan Abraham, saudara. Jadi di mana seharusnya ritual itu adalah dua pribadi yang berjalan di tengah genangan darah itu, tetapi justru Tuhan yang buat Abraham tertidur. Abraham nggak perlu lewatin itu. Aku yang akan melakukannya. Karena apa? Itu adalah simbol kesetiaan. Tuhan yang akan menanggung ketidaksetiaan dan kesalahannya si Abraham. Dan itu tergenapi pada saat Tuhan Yesus melakukannya untuk kita, saudara. Di Kejadian 15 ayat ke-12 tadi, tentang kegelapan yang mengerikan, itu sama halnya dengan Markus 15 ayat yang ke-33. Markus 15 ayat yang ke-33. Pada jam 12, Markus 15 ya, ayat yang ke-33. Yes, pada tengah hari selama 3 jam seluruh negeri itu menjadi gelap. Nah, kalau di ayat yang saya punya di sini pada jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu dan berlangsung sampai jam 3. Nah, kata kegelapan di Markus 15 ayat 33 ini dengan Kejadian 15 ayat 12 itu berasal dari kata yang sama, ya, berasal dari kata kegelapan yang sama, bahasa aslinya. Jadi seperti ini pada zaman Abraham, ya, Tuhan sendiri yang berjalan melewati genangan darah tersebut. Abraham tidur, Abraham kamu tidur, gitu ya. Ada kegelapan, ya, ada kegelapan yang akan meliputi, ya. Nah, kalau kita baca nanti di ayat yang keempat, di ayat yang ke-13 bahwa itu apa tadi Kejadian 15 ayat yang ke-13, ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam suatu negeri dan akan diperbudak, dianiaya 400 tahun lamanya. Ya, di Kejadian 15 ayat yang ke-13. Kejadian 15 ayat yang ke-13. Kejadian 15 ayat yang ke-13. Ya, intinya bahwa keturunannya Abraham, ya, keturunannya Abraham itu akan menjadi hamba, yang ke-13 akan menjadi hamba dan ditindas 400 tahun lamanya. Begitu. Tetapi itu bukan akhir dari kisahnya, saudara. Di ayat yang ke-14. Tetapi bangsa yang memperbudak keturunanmu itu akan apa, saudara? Kuhukum. Dan pada waktu keturunanmu meninggalkan negeri itu, mereka akan membawa banyak harta benda. Engkau sendiri akan mencapai usia yang tinggi. Engkau akan mati dengan apa, saudara? Tenang, lalu dikuburkan. Kalau di ayat yang saya punya di sini disebut bahwa engkau akan pergi kepada nenek moyangmu dengan sejahtera. Puji Tuhan, saudara. Di sini Tuhan mau berkata bahwa ya,
walaupun Abram, kamu nanti akan gagal menyakiti aku, tapi aku tidak akan mengubah perjanjian, aku akan tetap memberkatimu. Di perjanjian baru Tuhan Yesus menggenapinya saat menyerahkan nyawanya di kayu salib. Ingat saudara, ketidaksetiaan kita tidak mempengaruhi kesetiaan Tuhan. Kita kembali ke Yohanes 10 ayat yang ke-14. Yohanes 10 ayat yang ke-14. Ya, saya hampir selesai. Yohanes 10 ayat yang ke-14. Yohanes 10 ayat yang ke-14. Gak apa, saya bacakan aja Ibu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Ya. Oke, di sini Tuhan tahu kita yang sesungguhnya. Saudara ya, aku mengenal domba-dombaku. Tuhan tahu kita adalah orang-orang yang sangat senang melayani, ya, sangat senang menyembah Tuhan, baca firman. Tetapi Tuhan juga tahu bahwa kita ini adalah orang-orang yang ya suka drakor mungkin, suka nonton Netflix, suka nonton dari pagi sampai malam gitu ya. Tetapi tetap walaupun tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan, Tuhan mengasihi kepunyaannya. Ya, saudara ya. Jadi kembali lagi yang tadi saya sampaikan, sekalipun kita mungkin bukan orang-orang yang begitu mahir menerjemahkan atau mentafsirkan ayat demi ayat Alkitab, atau kita mungkin bukan orang lulusan teologi ya, tetapi di dalam hati nih, di dalam hati kita tahu yang terpenting adalah Tuhan itu sayang sama saya. Tuhan sayang sama kita. Ya, memang benar. Ada begitu banyak pola pikir yang masih harus dibenerin kok. Kita ini semuanya. Masih banyak kita perlu belajar. Tetapi, tahu di dalam hati, Tuhan itu tidak pernah membenci. Tuhan tahu. Kita tahu Tuhan itu sayang sama saya. Lalu di ayat yang 15, 16, 15 ayat yang ke-16, pada akhir sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa, ya. Dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini, domba-domba yang harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku dan mereka menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Ya, pada akhirnya kita semua akan dikumpulkan menjadi satu sekumpulan. Yohanes 10 ayat 17 dan yang ke-18. Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambil daripadaku, melainkan aku berkuasa untuk menyerahkannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Itulah tugas yang aku terima dari Bapakku. Saudara, Tuhan Yesus dengan sukarela menyerahkan nyawanya. Ya, Tuhan sendiri yang dengan sendirinya, willingly, pokoknya tidak ada paksaan untuk menyelamatkan kita dari dosa. Ya, kalau kita kembali ke peristiwa di Taman Eden, saudara, ingat Tuhan tidak pernah membunuh Adam dan Hawa. Ya, Tuhan tidak pernah membunuh Adam dan Hawa, tetapi justru Adam dan Hawa itu yang memilih kematian. Gitu ya. Saya sampaikan di sini bahwa God is not a death dealer, but a life giver. Tuhan kita bukan Tuhan yang menyetujui kematian atau maut, tapi Tuhan kita adalah Tuhan yang memberikan hidup. Ya, manusia yang memilih maut, tetapi Tuhan memberikan keselamatan. Tuhan merestorasi akibat dari kebodohan manusia. Ingat pada waktu Tuhan bertanya kepada Adam, Adam, di manakah engkau? Ya, ini adalah pertanyaan yang penuh kasih. Pertanyaan ini, kalau saya bisa terjemahkan seperti ini. Hai Adam, walaupun kamu meninggalkan aku, walaupun kamu melupakan aku, walaupun kamu tidak percaya sama aku, tapi aku tidak meninggalkan. Aku tidak melupakan. Walaupun kamu tidak setia, aku setia. Itulah arti dari pertanyaan Tuhan. Adam, di manakah engkau? Sungguh indah sekali. Yang terakhir, saudara. Yang terakhir, Yohanes 10 ayat 27 sampai yang ke-30, kita lompat aja. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, aku kenal mereka dan mereka mengikuti aku. Aku memberi mereka hidup sejati dan kekal. Dan untuk selamanya mereka tidak akan, saudara, binasa.
tak seorang pun dapat merampas mereka dari tanganku. Bapakku yang sudah memberikan mereka kepadaku melebihi segalanya, dan tidak seorang pun dapat merampas mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu. Wow, saudara, ini udah kurang jelas apalagi ya. Ini Tuhan Yesus sendiri yang ngomong. Kalau apa? Kita tidak akan binasa. Kita tidak akan pernah binasa sampai selama-lamanya. Ya, kita sudah mendapat hidup yang kekal, kita sudah diselamatkan. Ya, bahkan di dalam Ibrani 10 ayat ke-10, satu kali untuk selamanya kita dikuduskan. Satu kali untuk selama-lamanya, tidak ada expiry date, saudara. Oke, jadi itu saja yang saya mau sampaikan kepada saudara pada pagi hari ini, bahwa ingat bahwa di awal kita bertobat, kita semua membutuhkan kasih karunia. Ya, dan setelah kita bertobat pun, saudara, kita tetap membutuhkan kasih karunia Tuhan. Ya. Selama kita mengikuti Tuhan, saya pribadi, selama saya mengikuti Tuhan, semakin saya menyadari bahwa saya membutuhkan anugerahnya. Bahwa saya tidak bisa membanggakan perbuatan saya. Saya tidak bisa membanggakan masa-masa kejayaan saya. Saya tidak bisa fokus kepada kesalahan dan dosa-dosa. Saya tidak fokus kepada diri sendiri. Saya semakin mengerti bahwa Tuhan, anugerah-Mu, kasih karunia-Mu, itu yang memampukan saya untuk bisa hidup hari demi hari. Begitupun juga untuk saudara. Anugerah Tuhan, kasih karunia, itu sudah menjadi milik-Mu. Saudara nikmati, terima, dan berjalanlah di dalam kebaikan Tuhan hari demi hari. Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kepada Ibu Gembala atau WL. Amin, amin. Tepuk tangan bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus.